Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yuan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Sanada Tsuyoshi tahun 2016. Film ini menceritakan 10 pasukan pemberani dari seorang jenderal veteran perang yang berusaha melawan pemerintahan Tokugawa Ieyasu. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja mirikan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan sosok pemimpin dari klan Tokugawa yang bernama Tokugawa Ieyasu. Pada saat itu, beliau sedang mempersiapkan rencana kampanye militer ke wilayah Kastil Osaka. Tokugawa Ieyasu berniat mengalahkan pemimpin klan Toyotomi agar mau mengakuinya sebagai shogun, serta menghentikan pemberontakan terhadap pemerintahannya. Kabar tentang penyerangan itu tentu saja membuat pihak Toyotomi merasa terancam. Maka dari itu, Hideyori sebagai seorang penerus klan Toyotomi sekaligus putra dari pasangan Hideyoshi Toyotomi dan Yododono, atau kita panggil saja Nyonya Yodo, mempercayakan semua permasalahan ini kepada salah satu jenderalnya yang bernama Sanada Yukimura. Karena Sanada adalah seorang veteran perang Sekigahara yang sangat terkenal. Meskipun pada saat itu mereka harus mengakui kehebatan klan Tokugawa beserta aliansi-aliansinya. Pada awalnya, Sanada Yukimura benar-benar bimbang saat akan menerima tugas tersebut. Karena pada saat itu samurai terbaik dari klan Toyotomi jumlahnya sudah semakin sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, Sanada mulai mendapatkan sebuah ide, yaitu merekrut beberapa pandit yang mempunyai latar belakang sebagai ninja untuk dijadikan pasukan. Usahanya itu ternyata bisa membuahkan hasil. Sanada mampu mengumpulkan 9 orang ninja serta samurai dari seluruh dataran Jepang, yang mana diantaranya adalah Sarutobi Sasuke, Kirigakure Saizo, Miyoshi Isan, Miyoshi Sekai, Kake Jusho, Mochiro Rokuro, Uno Rokuro, Yuri Kamanosuke, dan yang terakhir adalah Sanada Daisuke, yang merupakan anak kandung dari Sanada Yukimura. Dari sinilah ke-9 ninja serta samurai tersebut mulai dikenal dengan kelompok Sanada Tsuyoshi, atau 9 prajurit pemberani Sanada. Namun, perlu diketahui khusus untuk Sarutobi Sasuke dan Kirigakure Saizo, kedua orang ini adalah ninja paling kuat dan paling jenius dari semua anggota Sanada Tsuyoshi yang lain. Loyalitas dan totalitas mereka dalam melindungi klan Toyotomi telah dibuktikan pada saat mereka terlibat dalam rapat dewan militer yang diadakan oleh pemimpin klan Toyotomi. Pada saat itu, Tobi dan Saizo yang berada di atap ruangan membantu memberikan arahan kepada Yukimura yang sedang kebingungan. Pada saat dia dituntut untuk memberikan sebuah gagasan tentang strategi pertahanan. Dalam usulannya itu, Yukimura meminta izin kepada Hideyori untuk membangun kembali sebuah benteng di wilayah selatan. Karena benteng di sana diyakini paling lemah dan rawan. Terlebih, Yukimura juga yakin jika pasukan Tokugawa akan memulai serangan dari wilayah selatan. Tanpa diduga, usahanya itu dapat diterima oleh sebagian dewan militer, terutama Hideyori sebagai pemimpin klan Toyotomi. Maka dari itu, tanpa membuang banyak waktu, mereka pun akhirnya mulai membangun benteng di selatan. Dan benteng itu dikenal dengan nama Benteng Sanada. Pada malam harinya, di saat Tobi dan Saizo sedang dalam perjalanan menuju desa Kokutsu, secara mengejutkan, mereka berdua dihadang oleh sekelompok ninja lokal yang dipimpin oleh Senkuro. Dari sinilah baru diketahui asal-usul Tobi dan Saizo, gimana ternyata mereka berdua merupakan bagian dari anggota ninja yang berasal dari desa Kokutsu. Tetapi, karena desa tersebut sudah tidak mempunyai tujuan yang jelas lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dan membuka lembaran hidup baru sebagai seorang pengembara. Namun, karena keluarnya mereka dari desa itu, Tobi dan Saizo pun dianggap sebagai pengkhianat.
Terlebih, mereka juga lebih memilih bergabung dengan klan Toyotomi dan menjadi bagian dari anggota Sanada Juyushi. Maka dari itu, Senkuro pun berniat untuk menghabisi mereka berdua. Di tengah pertarungan itu, ternyata tidak hanya Senkuro yang ingin menghabisi mereka berdua. Seorang perempuan yang bernama Hotaru juga datang dengan niat yang sama, karena dia mempunyai dendam pribadi kepada Saizo. Oleh sebab itu, pertarungan antar ninja pun kembali berlanjut. Saat sedang seru-serunya bertarung, tiba-tiba mereka dihentikan oleh seseorang bernama Kukutsu Sosuke, yang merupakan seorang pemimpin klan Kukutsu sekaligus ayah dari Hotaru. Kukutsu Sosuke terpaksa menyuruh Hotaru dan Senkuro untuk mundur. Dia juga memerintahkan Senkuro agar tidak lagi mengganggu Saizo. Hal itu dia lakukan demi Hotaru yang ingin menyelesaikan permasalahan pribadinya dengan Saizo secara jantan. Pada keesokan harinya, saat semua orang tengah sibuk bekerja membangun benteng, tiba-tiba saja Miyoshi bersaudara datang dengan membawa seseorang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Sanada Juyushi. Orang tersebut juga telah memanfaatkan ketenaran anggota Sanada Juyushi untuk membohongi beberapa warga desa demi kepentingan dia sendiri. Dan orang tersebut bernama Nezu Jinpachi. Karena hal itu, Jinpachi pun dianggap telah menyalahgunakan nama Sanada Juyushi dan secara otomatis membuat nama Sanada Juyushi menjadi tercoreng. Mendengar hal itu, Saizo pun langsung marah. Dan karena dia mempunyai sifat yang sangat tegas dan tidak kenal kompromi, maka dari itu dia pun menjatuhi hukuman mati kepada Jinpachi. Namun, aksi dari Saizo itu langsung dihentikan oleh Tobi tanpa alasan yang jelas. Bahkan, secara sepihak dia memutuskan untuk merekrut Jinpachi menjadi anggota Sanada Juyushi yang ke-10. Sontak, keputusan itu pun membuat anggota yang lain terkejut, termasuk Uno yang saat itu menolak keputusan Tobi. Namun, karena kalah jumlah suara, akhirnya Jinpachi pun secara resmi bergabung dengan anggota Sanada Juyushi. Singkat cerita, pada tanggal 11 Oktober tahun 1614, akhirnya momen yang selama ini ditunggu-tunggu telah tiba, di mana pasukan Tokugawa Ieyasu telah berada di wilayah Kastil Osaka, dan mereka berjumlah 200.000 pasukan lebih. Tanpa berpikir panjang, Tokugawa Ieyasu pun langsung memberikan komandonya untuk melakukan serangan pertama. Dan pertempuran itu pun dikenal dengan peristiwa pengepungan Osaka. Tak main-main, Tokugawa mengerahkan seluruh prajurit terbaiknya untuk meluluhlantahkan Kastil Osaka. Penyerangan itu berawal di wilayah benteng Sanada, di mana para anggota Sanada Juyushi berada saat ini. Kemudian, Tokugawa terlebih dahulu mengerahkan divisi senapan api untuk menjebol benteng tersebut. Namun, usaha mereka tak membuahkan hasil, karena benteng Sanada ternyata sangat kuat dan kokoh. Tidak kehabisan akal, para komandan dari klan Tokugawa segera menyiapkan kembali pasukan mereka. Dan kali ini, Tokugawa mengerahkan barisan infanterinya untuk menerobos masuk ke dalam benteng Sanada. Namun, lagi-lagi usaha tersebut kembali gagal, karena medan parit yang begitu curam membuat pasukan Tokugawa kesulitan untuk bergerak. Hal itu menandakan jika pasukan dari klan Toyotomi telah mempersiapkan pertempuran ini dengan sangat-sangat matang. Sementara itu dari kejauhan, Tokugawa mulai kesal karena serangan demi serangan dari para pasukannya dapat digagalkan oleh para anggota Sanada Juyushi. Namun, dia kembali memerintahkan pasukannya untuk terus berusaha menerobos masuk ke dalam benteng Sanada. Hingga akhirnya, apa yang dilakukan oleh pasukan Tokugawa bisa membuahkan hasil, di mana sebagian dari mereka berhasil masuk ke dalam benteng.
dan langsung memulai pertarungan jarak dekat. Di tengah pertarungan, Saizo dan yang lain fokus untuk mengalahkan para komandan dari klan Tokugawa dan membuat pasukan lawan yang melihatnya kabur melarikan diri. Karena hal itulah, Tokugawa Ieyasu pun menarik mundur semua pasukannya dari medan peperangan, sehingga membuat pertempuran di hari pertama itu berhasil dimenangkan oleh pihak klan Toyotomi. Setelah pertempuran itu, pada malam harinya anggota Sanada Juyushi mengadakan pesta dan minum-minum bersama. Dalam kegembiraan itu, Jinpachi berkata kepada para seniornya bahwa dalam pertempuran tadi, dia mampu menumbangkan sekitar 30 prajurit Tokugawa. Namun, perkataannya itu langsung dibantah oleh Uno, karena dia mengetahui bahwa saat pertempuran terjadi, Jinpachi tidak melakukan apa-apa dan lebih memilih untuk bersembunyi. Di tempat lain, Tobi dan Saizo tiba-tiba dihampiri oleh Hotaru. Dari sini, baru diketahui jika Hotaru ternyata memiliki perasaan kepada Saizo. Oleh karena itu, dia pun memperingatkan Saizo jika dalam pertempuran melawan klan Tokugawa ini, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menang. Mendengar hal itu, Saizo malah tidak peduli, dan kemudian pergi dari tempat itu. Pada keesokan harinya, Tokugawa Ieyasu kembali mencoba menyerang benteng Sanada. Kali ini, dia mengerahkan seluruh pasukannya agar bisa menerobos masuk sampai ke dalam jantung pertahanan. Penyerangan itu diawali dengan beberapa tembakan dari divisi meriam Tokugawa. Akan tetapi, lagi-lagi anggota Sanada Juyushi menjadi sosok yang menakutkan, layaknya dewa kematian bagi pasukan Tokugawa. Karena mereka dapat dengan mudah mengalahkan divisi tersebut dan memukul mundur kembali pihak musuh. Sementara itu di sisi lain, secara tak terduga pasukan Tokugawa membelokkan arah serangannya menuju benteng 8 yang dinilai memiliki penjagaan yang lemah. Dan ternyata secara mengejutkan, serangan itu dilakukan oleh para ninja dari desa Kokuju yang ternyata selama ini diam-diam memilih bergabung dengan kubu Tokugawa. Karena hal itu, gerbang utama di benteng 8 pun dapat diterobos dengan mudah. Sampai-sampai divisi meriam Tokugawa bisa dengan bebas menembakkan meriam-meriamnya hingga dapat mengenai kediaman Nyonya Yodo. Melihat kekacauan tersebut, para anggota Sanada Juyushi pun bergegas menuju ke TKP agar bisa menghentikan divisi meriam Tokugawa. Karena hal itu, rencana Tokugawa untuk meruntuhkan kastil Osaka dapat kembali digagalkan. Bahkan, Tokugawa Ieyasu sampai memutuskan untuk mengajukan sebuah syarat gencatan senjata kepada klan Toyotomi. Syarat itu berisikan bahwa klan Toyotomi diharuskan menghilangkan benteng-benteng parit yang ada di sepanjang kastil Osaka. Mendengar persyaratan itu, sebagian petinggi militer klan Toyotomi tidak mau menyetujuinya. Dikarenakan mereka khawatir apabila parit-parit itu dihapuskan, maka akan memudahkan para penyusup dari pihak Tokugawa untuk masuk kastil. Namun, berbeda halnya dengan Nyonya Yodo, di mana dia malah yakin jika Tokugawa Ieyasu tidak akan melanggar janjinya. Karena hal itu, mereka pun terpaksa menerima persyaratan dari Tokugawa. Setelah rapat usai, Tobi dan Saizo kembali meyakinkan Jenderal Sanada Yukimura agar membatalkan penghapusan benteng parit.
Karena menurut mereka Nyonya Yudo terlalu gampang percaya dengan Tokugawa. Namun, usaha dari keduanya itu tidak bisa disetujui. Karena demi kebaikan klan Toyotomi, mereka harus mengikuti syarat gencatan senjata tersebut. Setelah gagal membujuk Jenderal Sanada, Tobi dan Seiso kembali mendapat kabar dari Yuru Kamanosuke bahwa kejadian yang terjadi di gerbang 8 bukan disebabkan karena lemahnya benteng tersebut, melainkan karena sabotase dari seorang pengkhianat di dalam pasukan mereka sendiri. Sebab kejadian tersebut terjadi setelah Tobi melepaskan panah berasap yang seolah-olah menjadi simbol isyarat penyerangan. Mendengar hal itu, karena masuk akal Saizo pun mempercayai kabar tersebut. Namun, berbeda hanya dengan Tobi. Dia malah marah-marah karena Tobi percaya pasukannya tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Atas sikap berlebihan tersebut, Saizo pun melampiaskan kekesalannya kepada Jinpachi. Dia lalu mengatakan alasan dibalik perekrutan Jinpachi adalah untuk dijadikan sebagai tumbal. Karena wajahnya sangat mirip dengan pemimpin klan Toyotomi, yaitu Hideyori. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian pada awal tahun 1615, akhirnya semua prajurit dan pertahanan di benteng Osaka dilepas, termasuk pertahanan di benteng Sanada, yang dinilai sangat kuat dan kokoh. Karena semua itu, Hideyori pun merasa khawatir. Dan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dia akan melakukan seppuku, sesuai dengan prinsip samurai sejati. Seiring berjalannya waktu, pada bulan Mei tahun 1615, apa yang dikhawatirkan oleh semua orang ternyata benar-benar menjadi kenyataan, di mana Tokugawa Ieyasu benar-benar mengkhianati kesepakatan gencatan senjatanya. Karena dia mengklaim bahwa pihak Toyotomi telah melakukan pemberontakan terlebih dahulu. Maka dari itu, dia pun kembali menyerang benteng Osaka dengan mengerahkan 180.000 pasukan. Di sisi lain, pihak Toyotomi merasa bahwa ini adalah akhir dari kejayaan klaim mereka. Namun, Nyonya Yudo tetap meminta kepada para samurainya untuk berjuang membela Hideyori sampai titik darah penghabisan. Dalam fase penyerangan kedua ini, Tokugawa telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, di mana dia mengawali serangan ke benteng Domyoji sebagai basis kekuatan militer klan Toyotomi yang berpusat di wilayah Kawaji. Tidak main-main, dalam pertempuran besar-besaran itu, pasukan klan Mori dapat ditumbangkan dengan mudah, termasuk salah satu jenderalnya yang bernama Goto Matabe. Peristiwa terbunuhnya Jenderal Matabe membuat rencana Jenderal Sanada Yukimura menjadi sedikit terganggu. Oleh karena itu, pada malam harinya, Sanada Yukimura merubah strategi perang dengan menitik pusatkan semua anggota Sanada Juyushi di tengah-tengah pertempuran, agar mereka bisa langsung menargetkan sosok Tokugawa Ieyasu. Namun, sebelum menjalankan rencana itu, mereka harus menunggu isyarat dari sisa-sisa pasukan klan Mori, karena mereka akan menyerang dari samping untuk membukakan jalan. Mendengar rencana tersebut, Tobi pun menjadi semakin kagum dengan Jenderal Sanada Yukimura. Bahkan, Tobi juga menganggap jika tuannya itu sangat layak untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah pertemuan itu, kakek Chuso yang pipis tiba-tiba dihampiri oleh Senkuro. Dari sini, baru diketahui jika Chuso ternyata adalah dalang di balik penyerangan benteng 8. Namun, karena kini dia mulai kagum dengan Jenderal Sanada, Chuso pun mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Senkuro. Tak lama kemudian, Saizo dan anggota Sanada Juyushi yang lain akhirnya datang. Oleh karena itu, Senkuro pun segera pergi menjauh. Sementara Chuso akhirnya mengaku kepada semua rekannya jika dia telah berkhianat. Mendengar pengakuan itu, Saizo pun berniat akan mengeksekusi Chuso. Namun, lagi-lagi aksinya itu dihalangi oleh Tobi.
karena Topi mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama rekannya. Terlebih lagi, menurut Topi Sanada Tsuyoshi tidak akan lengkap jika kurang satu orang. Pada keesokan harinya, pada tanggal 7 Mei, Tokugawa Ieyasu beserta pasukannya telah berada di wilayah Osaka dan akan menghadapi pasukan Toyotomi yang berjumlah 70.000 pasukan. Namun, meskipun kalah jumlah, klan Toyotomi tetap tidak gentar sama sekali. Dalam pertempuran kali ini, anggota Sanada Tsuyoshi benar-benar menunjukkan kekuatan mereka agar bisa menembus pertahanan lawan. Namun sayang, di tengah pertarungan itu Uno harus meninggoy karena melindungi Jenderal Sanada Yukimura dari serangan lawan. Melihat hal itu, anggota Sanada Tsuyoshi yang lain pun menjadi semakin mengganas. Apalagi ketika klan Mori berhasil membukakan jalan. Jenderal Sanada serta Daisuke pun langsung bergerak maju untuk pergi ke tempat Tokugawa. Namun, rencana tersebut harus dibayar mahal dengan kematian dari Mochizuki Rokuro karena berusaha melindungi Daisuke, serta kakek Juso dan Kamanosuke yang dihabisi oleh Senkuro. Melihat teman-temannya yang telah meninggoy, Saizo pun tak tinggal diam. Dia langsung menyerang Senkuro dengan sekuat tenaga. Setelah Saizo berhasil mengalahkan Senkuro, Jenderal Sanada pun terus bergerak menuju tempat Tokugawa. Setelah dirasa cukup dekat, Jenderal Sanada lalu menantang duel Tokugawa Ieyasu. Namun sayang, karena ketatnya penjagaan terhadap Tokugawa, Jenderal Sanada serta Daisuke pun harus terhenti. Apalagi setelah pasukan infanteri menyerang mereka. Topi yang melihat kejadian itu jelas menjadi sangat emosi. Sebelum meninggoy, Jenderal Sanada menitipkan pesan kepadanya agar Topi bisa menjaga Hideyori dan Nyonya Yodo. Jenderal Sanada juga memberikan sebuah katana kelas Muramasa kepada Topi. Katana Muramasa ini adalah sebuah pedang bermutu tinggi yang sangat disukai oleh Tokugawa Ieyasu. Tetapi, secara perlahan pedang tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Tokugawa sendiri. Setelah kematian Jenderal Sanada, kini tidak ada lagi seorang jenderal dari kubu klan Toyotomi yang mampu memimpin pasukan melawan Tokugawa. Hingga pada akhirnya, Kastil Osaka pun berhasil dikuasai oleh Tokugawa. Para pejabat dan orang-orang yang sangat loyal terhadap Toyotomi kala itu dihabisi satu persatu oleh para jenderal klan Tokugawa.
Sementara itu, di saat pasukan Tokugawa mengacaukan kastil Osaka, Tobi segera membawa Nyonya Yudo serta Hideyori ke sebuah tempat rahasia di bawah kastil Osaka. Namun, di sana malah terjadi perselisihan hebat antara Tobi dan Saizo. Karena Tobi masih berniat melindungi Nyonya Yudo yang merupakan dalang dibalik kekalahan klan Toyotomi. Semua itu karena Saizo tahu jika Nyonya Yudo telah menerima surat rahasia dari Tokugawa. Di mana pada surat tersebut, Nyonya Yudo diminta untuk menyerahkan anggota Sanada Juyushi, dan sebagai gantinya, Nyonya Yudo serta Hideyori akan diberi kesempatan untuk tetap hidup. Oleh karena itu, demi keberlangsungan hidup anak tercintanya, Nyonya Yudo sengaja mengorbankan anggota Sanada Juyushi di dalam pertempuran yang sudah direncanakan oleh Tokugawa Ieyasu. Sebab itulah anggota Sanada Juyushi yang tersisa pun menjadi semakin berselisih. Di tengah keributan internal tersebut, datanglah seorang jenderal dari klan Tokugawa bersama kepala desa ninja Kokutsu. Melihat ada beberapa anggota Sanada Juyushi yang masih hidup, Kokutsu pun menyuruh pasukannya untuk menghabisi mereka semua yang ada di tempat ini. Di tengah pertempuran, datanglah Hotaru yang langsung menghentikan ayahnya. Hotaru juga meminta kepada ayahnya agar tidak ikut campur dalam urusan Sanada Juyushi. Oleh karena itu, Seizo pun berniat melawan Tobi untuk menghabisi Nyonya Yudo serta Hideyori. Melihat semua anggota Sanada Juyushi dan keluarga Toyotomi telah tewas, jenderal dari klan Tokugawa serta ayah Hotaru pun memutuskan untuk pergi. Setelah semuanya sudah aman, Tobi dan yang lain tiba-tiba kembali bangkit. Karena ternyata apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah akting belaka. Agar pihak musuh menganggap jika kelompok Sanada Juyushi telah tiada. Dan keturunan Toyotomi telah berakhir. Strategi pengalihan itu ternyata direncanakan oleh Jinpachi. Karena dia sadar jika wajahnya sangat mirip dengan Hideyori sebagai satu-satunya keturunan Hideyoshi Toyotomi. Sementara itu Hideyori yang asli saat ini sedang tidak sadarkan diri di sebuah peti yang sudah disediakan oleh Saizo. Dan juga semua rencana ini tidak akan berhasil apabila Hotaru tidak membantu mereka. Untuk menghilangkan jejak, mereka semua berniat akan melanjutkan hidup di sebuah wilayah Satsuma yang mereka rasa akan jauh dari ancaman klan Tokugawa. Tetapi di antara rombongan itu, Nyonya Yudo lebih memilih untuk melakukan harakiri di dalam kastil, guna menghormati semua orang yang telah tiada demi melindungi mereka. Sementara itu, setelah berhasil menyerang kastil Osaka dan menghancurkan klan Toyotomi, Tokugawa Ieyasu pun akhirnya menjadi shogun yang tidak tergoyahkan. Karena hal itu, Tokugawa pun mampu mengubah periode Sengoku menjadi sebuah zaman yang dikenal dengan zaman Edo, dan berhasil menyatukan dataran Jepang. Hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah untuk melawan musuh yang licik, kita juga harus bisa menjadi jauh lebih licik. Karena itu adalah salah satu cara untuk menang. Akhir kata, membeli baju untuk dipakai di hari raya. Adiknya Maman mau tidur dulu, dan sampai jumpa.